Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita kembali bersyukur tentunya untuk pemeliharaan Tuhan hari demi hari. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir-akhir bulan Maret, yaitu di tanggal 27 Maret 2025 hari Kamis. Saya terus berdoa agar Bapak Ibu semua selalu ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan dalam renungan malam ini kembali kita masih belajar mengenai doa Bapa kami di bagian akhir doa Bapa kami yang menyatakan kita memberikan pujian kepada Tuhan, yaitu segala hormat, kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita sudah membahas mengenai Tuhan pemilik dari kuasa, juga pemilik dari kerajaan. Dan hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan adalah pemilik kemuliaan. Saat kita menutup doa kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja yang patut menerimanya. Kita akan membaca ayat ini di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini tentunya adalah ayat penutup dari surat Paulus yang dia tulis kepada jemaat di Roma. Seringkali Paulus menyatakan hal seperti ini dalam berbagai suratnya. Misalnya dalam Roma 16 ayat 27 juga dia menyatakan bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat. Oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan ada begitu banyak ayat-ayat yang mirip dengan hal ini yang menyatakan bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Apakah Tuhan menjawab doa kita secara langsung? Atau Tuhan masih berkata tunggu dulu? Atau Tuhan berkata tidak? Tetap kita percaya bahwa setiap jawaban Tuhan itu adalah untuk kemuliaan namanya. Wahyu 1 ayat 6 berkata, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sekali lagi, ayat demi ayat seringkali dinyatakan mengenai kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Inilah yang harus kita lakukan di dalam seluruh doa kita dan seluruh hidup kita juga. Bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada ayat lain yang berkata apakah kita duduk atau berdiri, bangun atau tidur, makan atau minum, semua yang kita lakukan, kita harus lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalam Alkitab ada beberapa contoh orang-orang yang berusaha mencuri kemuliaan Tuhan, lalu Tuhan hukum mereka bahkan sampai mereka dipermalukan dan tidak sedikit mereka yang mati. Salah satu contoh itu misalnya dalam Daniel 4 ayat 30-33 di mana Raja Nebukadnezar begitu menyombongkan diri mengenai kerajaan Babilonia yang ia sudah bangun. Dan Tuhan menghukum dia sehingga dia merangkak dengan tubuhnya dan memakan rumput seperti lembu. Saudara, menurut beberapa ahli teolog ini adalah salah satu penyakit yang bisa diderita orang dan berhubungan dengan penyakit kejiwaan. Saudara, Tuhan tidak mau kemuliaannya dicuri. Karena itu Dia akan menghukum orang-orang yang berusaha mencuri kemuliaannya. Lalu kalau kita berangkat ke perjanjian baru, Kisah Para Rasul 12 dalam ayat 21 dan 24 mencatat mengenai Herodes yang berusaha menyombongkan diri, berpidato di tengah-tengah rakyatnya, sehingga rakyat berkata ini adalah suara Allah bukan suara manusia. Karena itulah Tuhan melalui malaikatnya menampar Herodes, lalu Herodes mati dan dimakan cacing-cacing. Ini adalah pelajaran bagi kita semua bahwa
Apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan, kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ini hanya hamba, hanya alat Tuhan yang memakai kita, dan biar kita kembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Inilah juga yang kita perlu lakukan dalam doa kita. Saat doa kita dijawab, kita tidak boleh sombong karena hebatnya doa kita, tapi itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Karena itu kita harus kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kiranya renungan malam ini mengingatkan kita untuk selalu hidup memuliakan Tuhan. Dan jangan memuliakan diri sendiri, organisasi, orang lain, atau apapun juga. Karena kita tahu segala kemuliaan hanya kita berikan untuk Tuhan. Ini hal yang baik dalam kita mengakhiri doa kita. Karena itulah ayat ini menyatakan kita mengakhiri doa kita dengan amin. Setelah kita memuji Tuhan, kita yakin Tuhan berdaulat menjawab doa kita. Karena salah satu makna dari amin adalah kita setuju dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam kedaulatannya. Dan biarlah renungan malam mengenai doa Bapa Kami ini yang kita sudah bahas secara keseluruhan bisa menambah motivasi kita untuk berdoa, namun berdoa dengan pola yang benar sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.